Tuhan berbicara buat Timothy. Angkat tanganmu Timothy. Filler. Doa ya. Doa ya. Sting. Tuhan, pengurapanmu turun atas Timothy. Aku melihat engkau berada di depan komputermu. Engkau duduk termenung di situ. Tidak tahu mau ngapain. Seperti komputer menerima semua data, output, input. Baik itu virus atau hal yang baik, komputer akan menerimanya. Begitu banyak data yang positif dan negatif. Yang buruk, yang baik, yang engkau telan sendiri. Dan akhirnya virus itu menguasai pikiranmu. Engkau tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidupmu. Bahkan engkau takut untuk melangkah. Takut, engkau merasa rendah diri. Engkau tidak tahu ada potensi Tuhan terbesar dalam hidupmu. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengambil alih ketakutanmu. Roh Tuhan memerdekakan hidupmu dari sekarang. Dan terima roh yang memerdekakan itu. Percaya berjalan bersama Tuhan adalah sebuah iman dan tindakan yang kau harus ambil. Dalam nama Yesus. Evan, sini Van. Taruh kamera. Angkat Evan. Aku mengurapi Evan Tuhan. Begitu banyak teman-temanmu membuat candaan atas dirimu. Dan mereka tertawa atas penderitaanmu. Engkau terlalu mengecilkan dirimu. Engkau berkata, ya memang harus ditertawakan. Jadi bahan bercandaan hal yang biasa. Bukan. Tuhan mau berkata bangkit. Aku taruh potensi yang besar dalam dirimu. Jangan engkau remehkan itu. Jangan engkau mempermalukan dan merendahkan dirimu. Dan aku melepaskan roh yang memerdekakan. Ada masa depan yang sangat luar biasa. Tuhan kau pakai anak ini. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus. Immanuel menjaga dia. Engkau bukan lagi direndahkan, ditertawakan. Tetapi engkau akan tertawa akan karya Tuhan dalam hidupmu. Karya Tuhan yang membuat engkau terkagum-kagum. Sehingga engkau diberkati untuk memberkati dan menolong orang-orang sepertimu. Dan aku melepaskan setiap rasa takut, rendah diri di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan. Engkau tertunduk ke bawah tanpa harapan. Dan aku melihat rohmu seperti diasingkan. Tidak ada yang peduli, jiwamu dibuang begitu saja, dihempaskan begitu saja. Engkau tidak tahu, bahkan engkau takut berlebihan, khawatir berlebihan. Tuhan jamah hatinya yang terluka. Jamah hati yang hati Bapa turun, turun dan turun, turun dan turun, turun dan turun, turun dan turun. Ora basakara, ora bakara basyana. Haleluya. Terlalu banyak air mata yang kau tangisi. Tangisan yang tidak memerdekakan. Tangisan yang membuat kamu terintimidasi dan jatuh ke bawah dan terus ke bawah. Tidak ada orang yang menolong engkau. Engkau menangis begitu lama. Engkau menjerit begitu lama. Dan hari ini aku memerdekakan rohmu dalam nama Yesus. Keletihan, kelepasan aku lepaskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir. Kuasa Roh Kudus mengalirlah.
Yes, yes, God, ya. Mari mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari mengalir, Saya undang pendoa maju. Inilah mereka yang mendukung saudara bisa dilepaskan, bisa merasakan damai sejahtera. Para pendoa 10 hari loh mereka terus datang mendoakan saudara. Tepuk tangan buat mereka. Kerja keras mereka, mereka puasa luar biasa. Saudara mau ya berdiri dan memberkati mereka ya? Mau ya? Ayo pendoa yuk, maju yuk. Yang seperti bangsa Israel kau memimpin, aku menjadikan kau Musa. Begitu banyak kesulitan, bahkan kegagalan dan intimidasi. Dan aku berkata jangan pakai kekuatanmu, pikiranmu, ini tentang Tuhan, ceritanya Tuhan untuk kemuliaan buat dia. Jangan pakai tenagamu, semakin kau pakai tenagamu, aku tidak bisa bekerja, mujizat tidak terjadi. Tuhan, aku melepaskan otoritas seperti Musa membawa bangsa Israel. Tidak ada kegagalan, tidak ada kekurangan. Penyertaan Tuhan seperti Immanuel, Alfa Omega turun atas rumah singgah. Dan setiap orang-orang yang dilayani mengalami kelepasan, kesembuhan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga besarnya, anak-anaknya. Aku menyerahkan biar anugerah-Mu memenuhi mereka. Dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saudara, begitu banyak orang kalau pengurapan pada maju ke depan. Wah, semangat sekali. Hari 1, hari kedua dan terus pengurapan saudara terima. Tapi saudara, banyak orang gak tahu apa itu pengurapan. Orang kejar pengurapan. Orang kejar minyaknya. Saudara, Tuhan tidak bertakhta atas minyak urapan. Tuhan tidak berkuasa atas simbol salib patung. Bahkan Tuhan tidak berkuasa atas Alkitab. Saudara mau taruh Alkitab patung dimanapun, Tuhan berkuasa di dalam hidupmu ketika saudara percaya Dia Allah dan Tuhan Raja kami. Amin. Jadi gak ada otoritas apapun di minyak. Jadi kalau saudara datang bawa aqua 1 galon minta pendeta tuangin minyak, tidak berlaku. Semakin saudara pakai kekuatan, saudara merasakan jauh dari hadapan Tuhan. Banyak orang diurapi hidupnya gak mengalami perubahan, betul? Karena saudara gak tahu apa sebenarnya pengurapan itu. Pengurapan, next berikutnya saudara, baca bersama-sama. Poin nomor 1, karya Roh Kudus untuk, baca bersama-sama. Karya Roh Kudus untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara diurapi untuk melayani Tuhan, nomor 1. Nomor 2,
Dalam perjanjian lama, para imam dan nabi diurapi sebelum mereka memulai tugas. Jadi orang diurapi karena ada tugas melayani. Dalam perjanjian baru, para rasul diurapi dengan tujuan apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Menginjil. Yakin saudara mau setelah ini? Harus, karena pengurapan saudara sudah terima. Yang keempat, baca bersama-sama dengan suara keras. Akan ada masalah yang besar dan sulit dihadapi saudara ketika menerima pengurapan. Karena waktu saudara diurapi, saudara dimampukan oleh Roh Kudus yang bekerja. Termasuk Bapak 3 ini, termasuk Ibu. Ketika saudara diurapi, saudara berkata setuju sama Tuhan. Tuhan, aku percaya masalah besar, sulit, badai besar pasti datang. Tapi karena Roh Tuhan bersamaku, aku dimampukan. Karena Tuhan yang bekerja, bukan diriku lagi. Jadi yang pulang dari sini, saudara mesti 4 poin ini kerjakan. Melayani Tuhan, mendoakan orang sakit. Oh, bukan tugas saya, tugas saudara. Karena saudara terima pengurapan. Ngusir setan, tugas saudara yang sudah menerima urapan. Tugas saudara menginjil. Jangan berargumentasi, minyak urapan gak berguna. Ada orang yang percaya, jangan diajak berdebat apalagi berkelahi. Setuju sama saya? Jadi saudara diurapi cukup sekali. Hari pertama kuasa Tuhan mengalir. Tetapi karena ketidakmampuan saudara, ketidakpercayaan, saudara berpikir semakin diurapi, semakin berkuasa. Enggak saudara, diurapi atau tidak diurapi, kuasa Tuhan bekerja. Ketika saudara mempraktekkan 4 hal tersebut, yang setuju katakan amin. Jadi cukup sekali saudara. Pala bisa rontok tuh rambut kena minyak terus. Sekali cukup karena saudara percaya urapanku datang bukan dari pendeta, bukan dari minyak. Tapi kuasa Tuhan di dalamku sudah ada lebih besar. Ya mau tepuk tangan silakan. Saudara yang maju, histeris, tadi ya teriak, saudara dengar baik-baik, belum cukup selesai di situ. Artinya ada batin, alam sadar yang menguasai diri saudara, tapi saudara gak bisa lepasin. Roh Tuhan mengingatkan kembali, akhirnya saudara teriak. Akhirnya saudara nangis setelah bertahun-tahun. Tugas saudara setelah ini, saudara mesti dikonselingkan. Konseling itu bukan saja ngusir setan, tapi digali masa lalu saudara, akar saudara. Ya nanti saudara ada KKR, didoain saudara pasti teriak lagi. Saudara pasti jerit-jerit lagi. Setan bukan, masa lalu yang masih menghantui hidup saudara. Pulang dari sini selesai udah, tugasnya selesai. Tugas pendoa selesai. Yang menumbuhkan pertumbuhan rohani diri saudara sendiri. Kuasa Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara. Jadi gak usah ragu. Saudara yang hidupnya begitu-gitu saja, ya cobalah berubah. Ada pengetahuan yang mesti ditambahkan, pengurapan ditambahkan, integritas ditingkatkan. Sehingga saudara makin membaik dan makin membaik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ayo angkat tangan kedua tanganmu. Tuhan terima kasih buat 10 hari Engkau bekerja, Engkau layani kami. Engkau bebaskan kami. Berkat Tuhan kesembuhan, kelepasan terjadi. Mulai hari ini Immanuel menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you.